ikutilah jalannya. Dialah guru, silawat dan salam ke atas Muhammad, ikutilah jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran terjemah, yang insyaallah nanti kita akan memasuki ayat 145 dan seterusnya. Para santriwan maupun santriwati yang dirahmati Allah, langsung saja kita menuju ke pembahasan ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Terjemahan berkatanya, walain dan sungguh jika, saya ulangi, walain dan sungguh jika ataita kamu mendatangkan alladzina orang-orang yang utu mereka diberi alkitab bikulli dengan tiap-tiap ayatin ayat ma tidak tabi'u mereka mengikuti kiblatak kiblatmu wama dan tidak anta kamu bitabi'in dengan mengikuti qiblatahum kiblat mereka fama dan wama dan tidak ba'duhum sebagian mereka bitabi'in dengan mengikuti kiblat ba'din sebagian yang lain. Wala ini dan sesungguhnya jika atau dan sungguh jika ittaba'ata kamu mengikuti ahwa'ahum keinginan mereka min dari ba'di sesudah ma apa ja'aka datang kepadamu minal ilmi dari ilmu pengetahuan innaka sesungguhnya kamu idzan kalau begitu lamina termasuk dari al-zalimin orang-orang yang zalim. Secara globalnya dapat kita artikan, dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum
wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami telah beri mereka al-kitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, yaitu Nabi Muhammad, kama, sebagaimana, ya'rifuna, mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka. Wa inna, dan sesungguhnya mereka, fariqan, segolongan, minhum, di antara mereka, layak tumuna, sungguh mereka menyembunyikan, al-haqqa, kebenaran, wahum, dan mereka, ya'lamuna, mereka mengetahui. Arti secara globalnya, orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenalnya, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Para santriwan maupun santriwati, dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa ulama ahli kitab, ya, orang-orang yang diberikan ilmu dari golongan ahli kitab, mereka itu mengenal kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, sebagaimana seseorang dari mereka mengenal anaknya sendiri. Orang-orang Arab biasa membuat perumpamaan seperti ini untuk menunjukkan pengertian pengenalan yang sempurna. Jadi sangat kenal sekali. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang lelaki yang bersama anaknya, "Wah, apakah ini adalah anakmu?" Si lelaki menjawab, "Benar wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa dia adalah anakku." Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia tidak samar kepadamu dan kamu tidak samar kepadanya." Artinya, baik anak maupun orang tua itu pasti mereka saling mengenal satu sama yang lain. Al-Qurtubi mengatakan, telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Salam, "Apakah engkau dahulu mengenal Muhammad sebagaimana engkau mengenal anakmu sendiri?" Abdullah ibnu Salam menjawab, "Ya, dan bahkan lebih dari itu. Malaikat yang dipercaya turun dari langit kepada orang yang dipercaya di bumi seraya membawa keterangan mengenai sifat-sifatnya. Karena itu aku dapat mengenalnya, tetapi aku tidak mengetahui seperti apa yang diketahui oleh ibunya." Menurut kami, firman-Nya berikut ini, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak sendiri, dapat diartikan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri di antara anak-anak manusia yang lain. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bimbang dan ragu dalam mengenal anaknya sendiri jika dia melihatnya di antara anak-anak orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa sekalipun mereka mengetahui kenyataan ini dengan pengenalan yang yakin, tetapi mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran ini. Dengan kata lain, mereka menyembunyikan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan dari pengetahuan umum, padahal mereka mengetahuinya seperti yang disebutkan oleh firman-Nya selanjutnya, yaitu, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Nah, para santriwan maupun santriwati, dari ayat tadi dapat kita ketahui bahwa sungguh orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, sangat mengenal Rasulullah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sudah menginformasikan akan datangnya Rasul di kemudian hari yang menjadi Rasul penutup di akhir zaman ini. Kita lanjutkan ayat 147.
al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu kebenaran, min dari rabbika Tuhanmu, fala maka jangan, takunanna sekali-kali kamu adalah, minal dari al-mumtarina orang-orang yang ragu. Secara umum kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Yang terakhir ayat 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikullin dan bagi tiap-tiap orang, wijhatun kiblat atau tujuan, huwa dia, muwalliha menghadap kepadanya, fastabiqu maka berlomba-lombalah kamu, al khairat kepada kebaikan, aina di mana, ma saja, takunu kalian menjadi, yakti mengumpulkan atau mendatangkan, bikum untuk kalian, Allahu Allah, jami'an semua, inna sesungguhnya, Allahu Allah, ala atas kulli segala, syai'in sesuatu, qadirun maha kuasa. Artinya secara umum, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian pelajaran pada kesempatan baik kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.